Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Baiklah, di video kali ini, seperti terlihat di judul, A ingin membahas mengenai rumor yang sangat hangat diperbincangkan di dunia Tokusatsu saat ini, khususnya dunia Ultraman, yaitu rumor mengenai nama dari Ultraman terbaru setelah Ultraman Trigger. Ingat teman-teman, apa yang A bahas di video ini hanyalah rumor. Bisa jadi kemungkinan benar ataupun tidak. Sebelum videonya dimulai, A ingin memperingatkan kembali bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dalam segmen opini kalian, silahkan langsung saja pergi ke kolom komunitas dunia Tokusatsu. Di situ A sudah menyiapkan satu pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama di segmen opini kalian. Baiklah, kalau begitu tanpa basa-basi lagi, kita gaskan ke videonya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita bahas rumor-rumor tersebut, A akan terlebih dahulu untuk menyebutkan rumor-rumor ini yang sudah A rangkum menjadi beberapa bagian. Setelah itu, A akan bahas rumor-rumor yang sudah A sebutkan di video ini. Baiklah, langsung saja kita sebutkan rumor-rumor tersebut. Rumor pertama, seriesnya akan dinamai Ultraman Decker New Generation Dyna, yang akan berfokus pada penerus Ultraman Dyna bernama Ultraman Decker. Berada di satu universe yang sama dengan Ultraman Trigger. Akan menggunakan gimmick card atau kartu sebagai item perubahannya layaknya Cyber Card milik Ultraman X dan Ultra Fusion Card milik Ultraman Orb. Ultraman Decker merupakan Ultraman dari masa depan, memiliki desain yang asimetrikal dan posisi color timernya mirip dengan Ultraman Nice. Hanejiro yang memiliki desain yang mirip dengan Haro dari Gundam. Villainnya merupakan seorang anak laki-laki yang juga berasal dari masa depan. Ultraman Trigger akan kembali di series Ultraman Decker selama beberapa episode, dan Manaka Kengo akan mendapatkan senjata terbaru yang sama dipakai oleh Human Form Ultraman Decker. Pasukan tempur Defense Force di series Ultraman Decker merupakan penerus dari God Select. Battleship dari Defense Force akan memiliki wujud yang mirip dengan Death Phaser, yang akan memiliki konsep seperti Kingjo dan juga bisa digabungkan dengan MG5. Henshin device-nya sangat mirip dengan Taiga Spark tapi lebih besar. Masayoshi Takesue dirumarkan akan menjadi main director. Trademark Cina-nya akan muncul pada bulan Januari. Itulah teman-teman rumor-rumor terbaru dari Ultraman selanjutnya yang katanya akan dinamai dengan nama Ultraman Decker. Namanya sungguh aneh sekali. Meskipun ini belum official tapi serasa kurang pas. Kenapa harus ada penggalan R-nya di nama Ultraman ini sama seperti Ultraman Trigger? Dan A juga sudah menduga bahwa Suburaya akan meremake ulang series TDG ke versi modern saat ini. Kalau misalkan Suburaya benar-benar akan meremake ulang TDG, berarti kita sudah membayangkan Ultra series setelah Ultraman Dyna Reboot ini tamat. Pastinya adalah Ultraman Gaia versi Reboot. A sangat senang sekali kalau misalkan series TDG di reboot ke dalam versi modern saat ini. Ultraman Trigger New Generation 3 yang merupakan reboot dari Ultraman 3 sejauh ini merupakan series yang sangat enjoyable, menarik dan seru untuk diikuti. Apalagi kemarin episode 19 kita disuguhkan dengan kedatangan Ultraman 3 yang team up langsung dengan Ultraman Trigger. Itu merupakan fanservice yang sangat luar biasa menurut AA. Dan fanservice seperti ini sepertinya akan terjadi lagi di series Ultraman Decker ini. Kita tunggu saja nama dari official Ultraman ini yang akan dimunculkan di trademark merek dagang seperti biasa, yang kemungkinan akan di-reveal pada bulan Januari atau Februari. Selanjutnya katanya Ultraman Decker ini akan memiliki desain yang hampir mirip dengan Ultraman Nice. Ini sangat unik dikarenakan jarang sekali series Ultraman menerapkan konsep color timer yang sama seperti Ultraman Nice, yang dimana color timernya sangat asimetrikal. Dilanjut lagi katanya Ultraman Decker ini menggunakan collectible kartu. Ini ketiga kalinya Ultra Series menggunakan collectible kartu sebagai item perubahannya setelah Ultraman Orb. Yang sangat mencuri perhatian A di rumor ini yaitu mengenai villainnya sendiri. Katanya dia ini datang dari masa depan. Ini menarik dan pastinya sangatlah seru. Apakah villain yang datang dari masa depan ini ingin menghancurkan peradaban yang ada di masa Ultraman Decker yaitu di tahun 2022? Mirip-mirip kasusnya seperti Kamen Rider Century. Tidak hanya villainnya sendiri yang datang dari masa depan, Ultraman Decker pun dia ternyata merupakan Ultraman dari masa depan juga. Sepertinya Ultraman Decker serta villain utamanya, mereka berdua pernah hidup di satu zaman yang sama di masa depan. Mungkin karena sebab dan suatu hal, villain ini memutuskan untuk menghancurkan peradaban dari masa depan serta masa lalu. Dan Ultraman Decker di sini memutuskan untuk time travel mengejar villain utama ke tahun 2022. Yang menjadi pertanyaan, apakah human form atau human host dari Ultraman Decker ini akan sama seperti Asuka, yang dimana Asuka juga merupakan anggota dari tim Guts.
Kalau misalkan Suburaya ingin menerapkan konsep TDG atau Ultraman Dyna di sini, kita bisa membayangkan bahwa Human Form atau Human Host di Ultraman Decker ini adalah seorang anggota Defense Force. Kalau misalkan Ultraman Decker ini datang dari masa depan, apakah di series Ultraman Decker ini akan menerapkan sistem Human Form, bukan Human Host? Human Form Ultraman Decker ini dia datang dari masa depan ke tahun 2022. Dan di saat itu juga, Human Form Ultraman Decker ini mau tak mau harus berbaur dengan manusia di tahun tersebut, yaitu dengan cara bergabung menjadi anggota Defense Force. Yang tangkap di sini juga Ultraman Decker akan satu universe dengan Ultraman Trigger. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Ultraman Trigger berbeda universe dengan Ultraman pendahulunya. Jadi sangat masuk akal kalau misalkan Suburaya ingin memperluas universe yang ada di Ultraman Trigger, yang di sini adalah Ultraman Decker. Yang katanya juga Ultraman Decker ini adalah penerus dari Ultraman Dyna. Apalagi tim pasukan tempur di Ultraman Decker ini yang namanya adalah Defense Force merupakan penerus dari tim pasukan tempur God Select. Sangat erat sekali dengan referensi aslinya yang dimana tim Guts di series Ultraman Dyna merupakan tim pasukan tempur generasi selanjutnya dari tim Guts di series Ultraman 3. Ultraman Trigger katanya akan hadir kembali di Ultraman Decker selama beberapa episode, dan Manaka Kengo sepertinya akan mendapatkan senjata baru yang sama dipakai oleh Human Form Ultraman Decker ini. Ini memang sudah tidak aneh dan bisa dibilang merupakan sebuah tradisi yang selalu dilakukan oleh Suburaya, yang dimana series Ultraman terdahulu akan muncul kembali di Ultraman yang sedang ongoing di tahun tersebut. Seperti misalnya kemarin yaitu ada Ultraman Z yang muncul kembali di series Ultraman Trigger di episode 3 dan juga 8. Dan yang terakhir, Battleship dari Ultraman Decker ini akan memiliki konsep gabungan dari Deathphaser serta Kingjo. Yang menjadi pertanyaan, apakah Battleship di Ultraman Decker ini akan menggunakan CGI? Tapi kalau menurut A pastinya akan menggunakan CGI kembali. A tidak mencemaskan sama sekali dengan masalah CGI seperti ini karena A sangat percaya dengan Suburaya dalam pembuatan CGI seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari rumor Ultraman terbaru yang akan menggantikan Ultraman Trigger, yaitu Ultraman Decker. Ingat teman-teman, ini hanyalah sebuah rumor, bisa kemungkinan benar ataupun tidak. Kita tunggu saja teman-teman official nama dari Ultraman selanjutnya setelah Ultraman Trigger ini tamat. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai rumor ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan di video kali ini. Kalau begitu, A pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.